Shalom, berjumpa kembali di dalam program Renungan Embun Pagi bersama Kota Daud Ministry. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah mengapa orang miskin disebut berbahagia. Renungan ini saya ambil di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Saudaraku sekalian di dalam Tuhan, kata bahagia di sini tidak bertalian dengan suasana hati yang sedang berbahagia. Ada beberapa terjemahan yang lain, kata bahagia itu diartikan dengan kata diberkati. Dan juga kata di hadapan Allah bisa juga diartikan di dalam roh. Sehingga kalau kita terjemahkan dengan terjemahan yang lain, berkata demikian, diberkatilah orang yang miskin di dalam roh, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Saudaraku, bertalian dengan tema hari ini adalah mengapa orang miskin dikatakan berbahagia. Pengertian ini benar-benar kita harus pahami, karena Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan demikian. Pengertian pertama dalam hal ini adalah orang yang miskin artinya menyadari bahwa mereka miskin secara rohani, namun mereka memerlukan Tuhan untuk memenuhi kebutuhan mereka itu. Orang-orang yang menyadari hal demikian, mereka cenderung mencari Tuhan. Mereka selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mereka memerlukan hadirat Tuhan di dalam hidupnya. Berbeda dengan orang yang menganggap dirinya kaya di dalam roh, yang menganggap dirinya lebih rohani dari orang lain. Mereka cenderung tidak memerlukan Tuhan. Mereka hanya memerlukan Tuhan pada saat mereka butuh. Padahal kita perlu Tuhan dalam keadaan apapun, tanpa terbatas dengan keadaan. Pengertian yang kedua adalah pada masa Tuhan Yesus, orang-orang yang miskin tidak hidup dalam kekhawatiran. Mereka tidak terikat dengan harta dan kekayaan. Mereka menjalani hidup tanpa ketakutan akan kekurangan hari esok. Berbeda dengan orang kaya pada masa itu, mereka hidup dalam kekhawatiran. Mereka takut akan kekurangan hari esok. Mereka terikat dengan harta. Suatu waktu Tuhan Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggillah murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Nah, lihat di sini saudara, bagaimana seorang janda tidak khawatir akan hari esok. Dia mempersembahkan apa yang terbaik dari hidupnya. Ia tidak takut, ia tidak khawatir. Sehingga Tuhan Yesus berkata di dalam nats yang sudah kita baca tadi, bahwa orang demikian adalah orang yang berbahagia. Saudaraku sekalian, Tuhan Yesus merindukan kita supaya kita memperoleh bahagia di dalam Dia, dengan tidak terikat dengan harta dan kekayaan. Jauhkan dirimu dari segala kekhawatiran dan ketakutan akan hari esok. Sadarilah bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan semata. Jalanilah hidup dengan semangat, dengan iman dan percaya kita kepada Dia. Milikilah kemurahan, beri topangan kepada orang-orang yang memerlukan. Jangan terikat dengan harta. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, lebih mudah seekor unta masuk di lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan surga. Karena kenapa? Karena mereka terikat dengan harta dan kekayaan. Karena hati mereka terikat pada hartanya, bukan terikat lagi kepada Allah. Mereka tidak mungkin mengasihi Tuhan Allah dengan sungguh-sungguh. Walaupun juga banyak orang-orang yang kaya tidak terikat dengan hartanya, juga yang suka memberi. Ada juga yang memperhatikan orang-orang yang miskin. Kalau Tuhan memberkatimu dengan kekayaan, pakailah kekayaan itu untuk memuliakan namanya. Peduli dengan orang-orang yang memerlukan. Peduli dengan pekerjaan Tuhan. Jangan hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk orang lain juga. Untuk itulah kita diberkati sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita menjadi saluran berkat dimanapun kita berada. Saudaraku sekalian, pengertian yang ketiga dari tema mengapa orang miskin berbahagia, karena orang yang menyadari dia miskin secara rohani, dia cenderung rendah hati, memerlukan belas kasihan Tuhan, sadar akan dosa,
berbeda dengan orang yang menganggap dirinya lebih baik, lebih rohani dari orang lain. Suatu waktu Tuhan Yesus membentangkan sebuah perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai yang ada di Bait Allah untuk berdoa. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai ini berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, 'Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini.'" Saudaraku, perhatikanlah perumpamaan Tuhan Yesus itu. Orang Farisi itu menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Dia memamerkan kebaikannya, dia memamerkan bahwa dia melakukan apa yang terbaik di hadapan Tuhan. Ia cenderung untuk menghakimi orang lain, merendahkan orang lain, menganggap dirinya lebih baik, cenderung tidak memerlukan Tuhan. Saudaraku, Bapak Ibu Saudara yang kukasihi dalam Tuhan, jadilah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Artinya adalah orang yang hidup tanpa hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran akan hari esok, tidak terikat dengan harta dan kekayaan dunia ini, tetapi ia memerlukan Tuhan. Ia mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya. Ia rendah hati di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesamanya. Ia tidak mau menjadi hakim bagi orang lain bila ia menemukan orang lain dalam keadaan bersalah. Saudaraku sekalian, Tuhan rindu kita menjadi orang yang berbahagia, orang yang diberkati di dalam hadirat-Nya. Sebab itu jadilah orang yang miskin di hadapan Tuhan, sehingga engkau menjadi orang yang diberkati dan orang yang berbahagia di dalam ukuran dan pandangan Tuhan. Saya Pendeta Zaluhu di sini. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, Maranatha.